Pada chapter 1085 yang lalu sudah terungkap siapa sebenarnya Ratu Lili, yang ternyata dia adalah salah satu dari penyandang Namadi. Tetapi yang masih terlihat aneh adalah Ratu Lili termasuk dalam salah satu dari 20 pendiri pemerintah dunia. Sedangkan menurut Im Sama, para pemilik Namadi adalah musuh dari 20 pendiri pemerintah dunia. Jadi, bagaimana bisa Ratu Lili yang termasuk dalam salah satu pendiri pemerintah dunia bisa memiliki Namadi? Menurut Profesor Clover, 800 tahun yang lalu sebuah kerajaan besar telah hancur. Itu adalah kerajaan kuno yang dikalahkan oleh 20 pendiri pemerintah dunia. Di chapter 1085, Im Sama mengatakan jika para pemilik Namadi adalah musuh dari mereka. Hal itu seharusnya mengkonfirmasi bahwa para pemilik Namadi adalah orang-orang yang berkuasa atas kerajaan kuno 800 tahun yang lalu. Kembali ke pertanyaan awal, mengapa Ratu Lili bisa mempunyai Namadi? Apakah mungkin jika Namadi pada Ratu Lili diberikan oleh Joy Boy, sang raja dari kerajaan kuno? Nah, skema pemberian Namadi kepada orang lain juga bisa kita lihat ketika Es memberikan Namadi kepada Sabo, sehingga nama Sabo berubah menjadi Sadibo. Ini memang terkesan bercanda sih, tetapi hal itu bisa menjadi foreshadow jika di masa lalu para pemilik Namadi bisa memberikan Namadi kepada orang lain yang belum memilikinya, dengan syarat dari pemberian Namadi itu adalah punya tekad dan tujuan serta semangat yang sama. Dari persamaan tekad itulah dikenal dengan nama Will of D. Lalu Will of D yang ditandai dengan adanya nama D itu juga bisa diturunkan atau diwariskan ke generasi berikutnya, dengan harapan generasi baru akan selalu ingat tujuan dan semangat para pendahulunya. Dengan skema seperti ini, maka bisa masuk akal jika para pemilik Namadi berasal dari keluarga yang berbeda. Dan sampai saat ini sudah ada 8 keluarga yang telah dikonfirmasi sebagai penyandang Namadi, yaitu Gold-D, Monkey-D, Portgas-D, Marshall-D, Trafalgar-D, Jaguar-D, Rox-D, dan yang terakhir adalah Nefertari-D. Namun menurut Im Sama, para pemilik Namadi yang ada di masa ini sudah tidak tahu arti dari Namadi mereka. Hal itu karena mereka sudah kehilangan akses pengetahuan yang terhubung dengan para pendahulu mereka. Fakta sejarah yang ada 800 tahun yang lalu telah dihapuskan oleh pemerintah dunia yang dikenal dengan nama Void Century atau abad kekosongan. Kemudian mengenai perubahan monster yang dimiliki oleh para petinggi pemerintah dunia, terutama wujud monster dari Im Sama beserta dengan Gorosei, banyak dari kita tentu benar-benar penasaran. Karena pada chapter 1085 hanya ditampilkan siluetnya saja. Jadi mari kita menerka-nerka jenis kemampuan apa yang dimiliki oleh Im Sama dan Gorosei tersebut. Perwujudan dari Gorosei sendiri kemungkinan mengambil referensi dari perwujudan kelima bentuk monster dari sebuah film yang berjudul Where the Wild Things Are. Nah, ini adalah sebuah film drama fantasi tahun 2009. Film ini menceritakan anak ajaib yang pergi menjauhi rumahnya dan menemui teman monsternya di sebuah dunia antah-berantah. Para monster-monster yang ditemui oleh si anak ini menjadikan dirinya seorang raja di dunia tersebut. Dalam film ini ada seorang anak bernama Max yang dihukum oleh ibunya dan mengurung diri di kamarnya sendiri. Kemudian ia mulai bermimpi dan berpetualang pergi berlayar ke negeri fantasi. Inti dari ceritanya adalah tentang kemarahan dan isolasi seorang anak, di mana mereka melarikan diri ke dalam imajinasi mereka. Terlihat bentuk dari para monster yang menjadi teman si anak ajaib ini. Perawakan dari mereka begitu mirip dengan siluet yang ditampilkan pada chapter 1085. Ada yang mempunyai tanduk, ada juga seperti kerbau, dan bahkan ada juga wujud burung yang sama persis seperti siluet dari monster Gorosei. Di sini juga ada anak kecil yang bermahkota seperti layaknya Im Sama. Kisah ini juga relevan dengan teori yang dibuat oleh Goldie Roger,
yang menyebut bahwa Im Sama dan Joy Boy dulunya memang bersaudara. Dan melihat kasus dari film Where the Wild of Things Are, bisa jadi Im Sama ini dikucilkan oleh ibunya dan malah memilih Joy Boy sebagai anak kesayangannya. Melihat hal tersebut, tentunya Im Sama sangat marah dan mencoba untuk pergi ke dunia lain. Nah, di tempat inilah dia serasa berbeda dengan rumahnya, di mana dia merasakan sangat disayangi, kemudian juga dihormati, dan akhirnya dia pun menjadi seorang raja di negeri tersebut. Dia diangkat sebagai raja oleh beberapa monster yang ada di sana. Monster ini pun merepresentasikan Gorosei. Nah, uniknya lagi dalam ceritanya, Max sendiri memakai jas binatang serigala. Ini akan mengarahkan kita pada frasa yang unik. Serigala berpakaian seperti domba, yang akan menyiratkan bahwa Im Sama di masa mudanya tampak begitu tidak berbahaya, tetapi pada akhirnya dia adalah seorang pengkhianat atau yang mungkin mengkhianati Joy Boy dan ibunya. Kemudian pada chapter 1069, Vegapunk mengatakan jika buah iblis tercipta atas impian dan keinginan banyak orang yang terakumulasi, sehingga terciptalah suatu buah iblis. Mari kita berandai-andai bagaimana jika buah iblis milik Im Sama dan para Gorosei tercipta dari manifestasi mimpi buruk dan keinginan jahat mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh Enel saat di Skypiea, bukanlah dewa yang ditakuti oleh manusia, melainkan ketakutan yang diwujudkan oleh dewa itu sendiri. Pada manga One Piece chapter 1085 terlihat Imu seperti menciptakan apapun. Dia bisa menciptakan anak panah dari bayangan hitam, serta berubah wujud menjadi sosok yang mampu melahap api milik Sabo. Bisa jadi hal itu menjadi kemampuan alami dari buah iblis yang dimakan oleh Im Sama. Buah iblis yang berhubungan dengan mimpi buruk yang mampu menciptakan dan mewujudkan kekuatan terdalam dan tergelap bagi siapapun yang melihatnya. Dan yang paling menarik dari film tersebut adalah Max sang raja hanya mengimajinasikan semuanya. Namun semua imajinasi dan mimpinya itu dibuat dari kemarahan, sehingga secara tidak langsung kekuatan dari buah iblis Im Sama merupakan keterbalikan dari kekuatan buah iblis Joy Boy atau buah iblis yang dimakan Luffy sekarang. Keduanya mampu menciptakan sesuatu dari imajinasi mereka. Joy Boy menciptakan sesuatu dari kebahagiaannya, sedangkan Im Sama berdasarkan kekuatan dan kemarahannya. Itulah mengapa Im Sama memang sudah dipersiapkan oleh Oda Sensei untuk menjadi lawan terakhir bagi Luffy. Oke nakama, sampai ketemu di teori One Piece chapter berikutnya ya. Bye bye.